Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, semakin diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan senantiasa menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 16 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan selalu bisa melihat setiap manusia atau hidup kita dari segala sisi, dari segala sudut pandang. Bahkan hati kita pun dilihat oleh Tuhan. Nah, ada begitu banyak orang yang berusaha tampil maksimal di depan orang lain. Berusaha tampil baik di hadapan orang. Sehingga ada istilah pencitraan diri. Ada orang-orang yang mencoba membangun image diri. Sehingga ada istilah jaim, jaga image. Ada orang-orang yang berusaha untuk menampilkan di hadapan orang lain bahwa dirinya itu baik. Dirinya layak untuk dikagumi, layak untuk disanjung, layak untuk ditinggikan gitu ya. Nah, jadi hati-hati, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini ya, bahwa di hadapan orang bisa saja orang membenarkan diri, bahkan yang salah itu bisa juga ditutup-tutupi. Ya, tidak sedikit bahkan maaf sekali anak-anak Tuhan ya, walaupun sudah jelas dia tahu sebetulnya apa yang dilakukan tidak benar atau salah, mencoba cari dalil ya dengan firman Tuhan. Waduh, ya, mencoba membenarkan diri dengan cari ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung sehingga seakan-akan dirinya itu benar dan tidak bersalah. Nah, hati-hati ya, Tuhan mengetahui hatimu. Ya, saat kau buat salah, coba ditutupi dengan, oh iya nggak apa-apa, firman Tuhan kan ada benarnya nih. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu tahu segala kelemahanku. Tuhan itu mengerti, Tuhan itu memberikan anugerah, Tuhan pasti mengampuni. Akhirnya tidak sedikit orang itu tinggal dalam dosa, tidak bertobat, tapi menutupi kesalahannya dengan firman. Hati-hati, asal comot firman Tuhan. Hati-hati, jangan main-main dengan firman Tuhan. Ya, karena semua ada konteksnya, nggak boleh sembarangan diterapkan. Ayo, jangan cari pembenaran diri dengan cara demikian. Sebab Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Ya, tujuannya apa sih orang menutupi kesalahan dengan ya seakan-akan berbuat baik, menutupi dosanya dengan pura-pura berbuat baik, pencitraan diri, membangun gambar diri. Ya, tidak lain tentunya supaya orang melihat dia baik. Ya, supaya orang kagum atas dirinya. Wah, dia hebat, dia luar biasa. Walaupun sesungguhnya semua itu pencitraan di luar saja. Sesungguhnya hatinya jahat, sesungguhnya ada dosa di sana.
Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Allah mengetahui hatimu. Apa yang tersembunyi, semua dilihat Tuhan. Jangan mencoba untuk bikin pencitraan diri. Jangan coba-coba untuk menutupi kesalahan dan dosa dengan ayat firman Tuhan. Ya, kalau salah mending bertobat. Lebih baik bertobat, minta ampun. Dan Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Ya, sebab semua yang semu, semua yang berpura-pura, ya, seperti ada ungkapan begini, ya, bangkai itu ditutupi kayak apapun pasti akan tercium juga. Jadi keburukan seperti apapun yang kita lakukan, suatu saat nanti akan terbongkar juga dan justru itu memalukan diri kita sendiri. Nah, lebih daripada itu, bahwa apa yang dikagumi manusia, ya, semua pencitraan yang kita buat supaya orang kagum dan orang menghormati kita, mengagumi apa yang kita lakukan, sesungguhnya dibenci Allah. Allah menyukai apa yang benar, ya, apa adanya. Jangan berpura-pura, jangan mencoba untuk mengelabuhi, ya, tampillah apa adanya, ya. Jadi sekali lagi, daripada kita itu membenarkan diri, ya, atas apa yang salah atau apa yang kita buat yang berdosa, yang tidak benar itu, lebih baik kita membenahi diri, ya, kita bertobat, minta ampun dan minta dipulihkan Tuhan dan minta dituntun Tuhan supaya hidup kita menjadi lebih baik dan apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo saya mengajak kita semua. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan orang, wah, kita kelihatan baik. Di hadapan orang-orang menyanjung-nyanjung kita. Hati-hati, ya. Apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Apalagi kalau yang dikagumi itu karena pencitraan atau karena sekedar sekedar membuat image, ya, supaya baik pada sesungguhnya tidak baik. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ayo, jadilah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya dilihat baik di hadapan manusia. Karena Tuhan menguji hati, Tuhan mengetahui hati, dan Tuhan mengetahui seluruh kehidupan kita. Mari benahi diri untuk kita menjadi lebih baik dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami. Untuk kami tidak membenarkan diri di atas kesalahan. Sebaliknya kami membenahi diri dengan kami bertobat dari kesalahan kami. Dan kami tahu Tuhan, sesungguhnya Engkau melihat seluruh hidup kami. Dan tidak ada perkara yang tersembunyi termasuk di hati kami. Dan apa yang dikagumi manusia, Engkau benci, ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin ada di antara kami. Kalau ada dalam hidup kami masih mengalami pencitraan diri yang mencoba untuk berpura-pura. Tapi kami hari ini mau bertobat, kami baru hidup kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, menserahkan hidup kami hari ini dalam bimbingan Tuhan. Jauh kecelakaan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.